Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, persekutuan kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah persekutuan kaum lanjut usia di malam hari ini. Dan diawali kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PKLU. Dipersilakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan di dunia.
pengalaman iman dan pengalaman hidup dari para orang tua diajarkan kepada orang-orang muda agar kelak generasi muda dapat menjadi orang tua yang diteladani baik dalam kehidupan beriman, baik di gereja, di rumah tangga, dan masyarakat. Mari berdiri untuk kita menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas berkat dan penyertaan-Mu dalam langkah kehidupan kami hingga saat ini. Berilah kekuatan Roh-Mu melalui persekutuan yang indah ini, agar kami dapat menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kuduskanlah ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Persekutuan kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 24 ayat 19 hingga ayat 28. Yosua pasal 24 ayat 19 hingga ayat 28. Biarkanlah Alkitab terbuka. Mari kita mohon Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah, Roh penolong yang setia, saatnya Engkau mengizinkan kami persekutuan lanjut usia
memberi diri dan hidup untuk dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mohon Engkau kuasai kami semua yang hadir dalam ibadah ini dengan kuasa-Mu, hati dan pikiran kami. Engkau diamkan semua suara yang ada dalam hati dan pikiran kami kecuali suara Tuhan. Untuk kami dengar dan kami mau melakukan apa suara-Mu Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Kristus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Yosua 24 ayat 19 hingga 28 yang menyatakan, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, persekutuan kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini kita sering bertemu dengan beberapa kelompok manusia. Ada kelompok yang hidupnya suka mengumbar kebencian dan merusak hidup orang lain. Ada juga kelompok yang telah tertib hidupnya, sopan,
Kesukaannya memperkokoh persahabatan, memperkuat persekutuan, dan itu dilihat sebagai nilai positif manusiawi. Bapak Ibu, proses pembaharuan hidup bangsa Israel yang cukup melelahkan itu telah dicatat sebagai suatu kesaksian tentang Tuhan Allah Maha Kasih, Tuhan Allah panjang sabar. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Tuhan Allah setia. Jatuh bangunnya umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan, tetap mereka diingatkan untuk berkomitmen mempertahankan kekudusan hidupnya karena janji setia Tuhan. Tuhan Allah adalah Tuhan Maha Kudus. Peperangan dan perjuangan iman berjalan baik karena pimpinannya menjalankan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sana dikatakan, apabila bangsa Israel percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, maka bangsa Israel dapat melangkah melewati masa sulit dengan tidak ragu-ragu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Yosua mempertanyakan bagaimana komitmen bangsanya untuk setia beribadah. Ada banyak sekali persoalan-persoalan hidup di tengah-tengah kehidupan peribadahan yang muncul di sekitar umat Israel. Mungkin saja salah satu sikap yang kelihatan adalah umat Israel murtad terhadap Tuhan. Mungkin saja lingkungan budaya yang mempengaruhi, sehingga dilihat sebagai tantangan yang terbesar terbentang di depan mereka. Daya pikat bangsa Kanaan bisa membuat mereka terjatuh dan malah menjadi pengikut dewa Baal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup kita juga saat ini, sekalipun berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan peribadahan kita, namun kita diharapkan membuat komitmen untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan itu menurut saya sedang dalam proses terwujud nyata lewat bagaimana warga gereja memberi diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan dengan benar. Dengan tegas Yosua menjelaskan akibat serius jika mereka tidak setia, dalam hal ini bangsa Israel. Bangsa Israel kalau tidak setia, Allah akan membuang, ya. Tadi di kalimat-kalimat di sana dikatakan Allah tidak lagi peduli, Allah meninggalkan mereka kalau tetap masih beribadah kepada Allah asing. Lalu bangsa Israel diperlakukan tidak baik, Allah akan membinasakan mereka. Di sana dikatakan jikalau bangsa Israel tidak mempertahankan kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang Israel sembah saat itu tidak ada bedanya dengan Tuhan yang kita sembah saat ini.
Tuhan tidak pandang muka. Ia tetap setia. Dan bangsa Israel tidak bisa bersikap mendua hati menurut kesaksian Yosua. Bangsa Israel harus pilih mau beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah asing. Dan ternyata di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, mereka memilih hanya beribadah kepada Tuhan dalam arti mendengar dan melakukan perintahnya. Itu inti. Mendengar dan melakukan perintahnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yosua, ya kita ambil contoh Yosua. Yosua menjalankan perintah Tuhan dengan dengan sungguh-sungguh. Di sana dikatakan jika orang percaya mencari jalan sendiri, berjalan menurut pengertian sendiri, pastilah dia akan mengalami kegagalan berulang-ulang. Jika kita melalui jalannya sendiri, maka ada kemungkinan kita akan mengalami kegagalan. Mari kembali kita merenungkan akan kasih setia Tuhan. Jatuh bangunnya Israel, kalau disejajarkan dengan kehidupan gereja saat ini, gereja diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, rintangan. Tetapi karena roh Tuhan bertahta dan berkerajaan di dalam tubuh gereja ini, dan Yesus Kristus adalah kepala gereja, maka tantangan itu biasa. Pencobaan itu menurut kesaksian Alkitab adalah pencobaan biasa. Dan itu berarti mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus membuat komitmen untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, peringatan untuk setia beribadah bisa luntur karena kurangnya aktivitas persekutuan dengan Tuhan di rumah secara bersama. Beribadah dengan setia bisa luntur karena tidak ada waktu bersaat teduh pagi. Bisa luntur karena kita jarang membaca Alkitab. Kegiatan rohani bisa tersingkirkan. Itu pun jika sempat beribadah, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, oma opa yang sudah berjuang selama hidupnya sangat melelahkan, tetapi memiliki semangat karena roh Tuhan menguasai seluruh keberadaan oma dan opa. Telah menjadi contoh bertahun-tahun bagi generasi berikutnya. Dan mari tetaplah menjadi contoh, tetaplah setia. Jangan biarkan kesetiaan itu menjadi luntur karena situasi dan kondisi pandemi COVID yang sampai saat ini belum berkesudahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah sebagaimana bangsa Israel harus bergerak, tetapi mereka harus menang walaupun tantangan kehidupan itu ada. Kita pun sebagai orang tua, kita terus bergerak. Jika Tuhan masih memberi kekuatan, baik fisik, baik mental yang sangat baik, maupun iman, mari terus berjuang, menjadi contoh dan teladan, mengajak generasi-generasi berikut yang ada di dalam rumah masing-masing untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu setia dan Tuhan Allah kita dalam Kristus Yesus sabar dalam segala situasi dan kondisi. Jika kita jatuh, Dia mengangkat kita kembali.
mengalami kebahagiaan sukacita. Ada banyak keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan anggota keluarga yang tergeletak lemah, fisik lemah karena penyakit, mungkin terpapar COVID. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, tetaplah mendukung dalam doa saudara-saudara kita. Sekalipun tidak bisa datang bersekutu tatap muka, tetapi Tuhan memberi kesempatan untuk beribadah secara live streaming. Mari kita sama-sama membangun persekutuan. Satu yang diminta, tetaplah taat, setia, bersabar dalam segala pencobaan. Kiranya Tuhan Allah beserta kita untuk melakukan kesetiaan ini semakin membaik di mata gereja maupun di mata masyarakat. Hanya Tuhan Allah dalam Kristus Yesus yang dimuliakan lewat kehadiran kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sapaan-Mu yang penuh dengan lemah lembut. Sapaan Tuhan lewat kebenaran firman yang senantiasa memperbaharui sikap hidup kami sebagai persekutuan yang beribadah. Ya Tuhan, jika kami telah diingatkan untuk kembali merenungkan persekutuan yang kokoh teguh, setia dalam menjalani peribadahannya, baik ibadah aktual maupun ritual, maka tolonglah kami Tuhan untuk kami terus melangkah tanpa rasa takut dan gentar, karena Tuhan yang menuntun hidup kami. Terima kasih kami boleh menyatukan hati kami untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Di dalamnya kami mau mendoakan pemerintah, bangsa dan negara Indonesia. Khususnya Engkau melihat keberadaan bangsa ini, dan kami sangat yakin Engkau sudah sedang dan akan menuntun pemerintah untuk melakukan tugas-tugas mereka yang Engkau sendiri yang tetapkan bagi mereka untuk mereka jalankan
untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tuhan, jangan biarkan mereka, jangan hadirkan rasa takut dalam tubuh pemerintah Indonesia, karena kalau mereka merasa takut dalam menjalankan tugas, maka pengaruhnya juga ada di seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam tubuh pemerintah bangsa dan negara ini, Tuhan mempercayakan gerejamu bertumbuh dan berkembang sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kiranya gereja Tuhan benar-benar mengenal sebagai suatu tubuh Kristus yang seluruh anggota tubuh dapat berfungsi saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka engkau juga melihat gereja Protestan Indonesia bagian Barat khususnya, Jemaat Immanuel Bekasi. Engkau melihat akan pimpinan jemaat ini sampai kepada pelayanan kategorial yang dipercayakan untuk berjalan bersama, melihat tanggung jawab bersama, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup berjemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menjalankan tugas yang bagi Tuhan harus itu dijalankan, yaitu penabisan Pospal Karangsatria menjadi tempat untuk beribadah. Umat Tuhan disiapkan untuk bersekutu dan beribadah di tempat yang layak, yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, tolong bangunkan persekutuan ini untuk nama Tuhan dimuliakan. Bagi jemaat inti Immanuel Bekasi, mohon menjadi contoh dan teladan yang baik dan benar untuk perkembangan warga jemaat selanjutnya. Ada banyak sekali yang harus kami lakukan Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu, untuk perbaikan kehidupan iman yang mungkin saja terporak-poranda oleh karena dipengaruhi oleh berbagai macam pengajaran sesat di sekitar kami. Tapi Tuhan saja yang tahu, dan oleh sebab itu kami mohon, persatukanlah iman kami seluruh warga jemaat di tempat ini. Bapak, terima kasih kami boleh beribadah walaupun pandemi COVID belum reda. Tetapi kami terus beribadah. Kami memiliki semangat untuk beribadah, bersekutu dan beribadah. Bahkan ibadah itu diwujud nyatakan lewat peribadahan aktual kami dari hari Senin hingga hari Sabtu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang diberkati oleh Tuhan dalam tim streaming, tim multimedia, juga anak-anak muda yang sudah Tuhan kelompokkan sebagai tim musik dalam mengiringi peribadahan yang jadi di tengah-tengah kehidupan generasi muda. Tuhan terus menerangi mereka dengan kuasa kebenaran firman-Mu, supaya mereka juga setia kepada Tuhan. Allah yang maha baik, terima kasih. Semua yang Tuhan siapkan untuk ambil bagian dalam persekutuan beribadah di jemaat ini sudah dilengkapi dengan kuasa-Mu. Engkau tahu itu semua Tuhan Allah, penatua diaken, pengurus ke-6 Palkat, komisi, panitia-panitia, tim-tim kerja, kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai anggota, pemandu lagu, organis. Tuhan terima kasih. Satgas juga berfungsi dengan baik dan benar setiap ada pertemuan-pertemuan dalam peribadahan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Karyawan kantor majelis jemaat, diberkatilah mereka semua Tuhan. Saat ini ada beberapa karyawan yang dalam proses penyembuhan karena terpapar COVID. Kami percaya Tuhan sudah ada dalam proses itu untuk memberikan kepada mereka kesembuhan total. Bapa di surga, terima kasih banyak atas semua yang boleh kami alami bersama dengan Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit sebagai Ketua Majelis Jemaat, dan bersama dengan Pendeta Jemaat Pendeta Marlis Destoni Hina. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini menjadi alat yang ampuh dalam mempersatukan keberadaan kami sebagai gereja-Mu di tempat ini. Allah maha baik, terima kasih kami
mau mendoakan persekutuan kaum lanjut usia. Engkau tahu pengurus sampai kepada anggota yang kurang lebih ada 300 kepala. Tuhan memberkati apa yang menjadi harapan dari anggota lanjut usia. Bersama dengan pengurusnya, Tuhan berjalan bersama dengan kami semua agar supaya kami tahu tugas dan tanggung jawab kami menindaklanjuti visi dan misi bersama-sama dengan Polkat yang lain. Jangan biarkan kami putus asa, bimbang, kecewa walau sudah lanjut usia, tetapi kami mau berjalan bersama Engkau, karena hanya bersama Engkau Tuhan Yesus kami punya semangat yang sangat-sangat baik untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh ungkapan syukur dan penyerahan kami kepadamu Bapa di surga. Tolong Bapa sempurnakan permohonan syafaat kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, kita masuk dalam pengucapan syukur. Setiap saat kita merasakan berkat Tuhan, Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan nomor WhatsApp 082299688047 atau melalui persembahan online dengan cara scan QRIS barcode yang tertera di slide layar tata ibadah dan berita Immanuel dengan menggunakan HP atau gadget langsung dari rumah. Satu QRIS untuk satu nomor rekening, yakni dana pelayanan nomor rekening 0016241698. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Bersyukur senantiasa.
Mari berdiri untuk kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Apa yang kami berikan pada malam hari ini Tuhan, asalnya dari tangan-Mu jua. Kami tetap memohon Engkau memberkati kami yang telah memberikan persembahan syukur di malam hari ini. Terlebih kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati persembahan, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah semuanya dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.